Perkenalkan, saya Dewi Handayani dari Universitas Siber Asia, NIM 220301010025, kelas AK801. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan topik bagaimana korupsi di sektor publik berdampak pada efektivitas GCG di sektor privat. Presentasi kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Good Corporate Governance, dan sebagai dosen pengampu kami yaitu Ibu Nurhayati Siregar, SE MAK. Pembahasan pertama mengenai latar belakang dan tren CPI. Masalah sistemik. Korupsi di sektor publik Indonesia masih menjadi masalah struktural yang berakar kuat dan mempengaruhi seluruh ekosistem ekonomi nasional. Impact ke privat. Dampaknya tidak terbatas pada efisiensi birokrasi negara, melainkan secara langsung mendistorsi efektivitas good corporate governance pada perusahaan swasta. Syarat lingkungan yang bersih. Karena penerapan prinsip GCG membutuhkan ekosistem publik yang transparan dan akuntabel agar kepatuhan privat memiliki kepastian insentif etis. Ada grafik di samping yang mencerminkan indeks persepsi korupsi atau CPI di Indonesia. Skala 0 sangat korup dan skala 100 sangat bersih. Di tahun 2024, Indonesia memiliki skor 37, yakni peringkat 99, sedangkan di tahun 2025, skor menurun menjadi 34 dan menjadi peringkat 109. Untuk estimasi di tahun 2026 sendiri, dengan estimasi berjalan, peringkat masih tetap di skor 34 atau stagnan. Penurunan skor CPI menegaskan peningkatan risiko ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis privat. Rumusan masalah. Yang pertama, bentuk korupsi publik. Bagaimana bentuk-bentuk korupsi di sektor publik? Penyuapan, gratifikasi, lisensi nepotis yang mempengaruhi operasional sektor privat. Yang kedua, mekanisme dampak GCG, bagaimana korupsi publik merusak efektivitas dan transmisi prinsip-prinsip GCG yang lebih dikenal dengan tarif di dalam internal perusahaan swasta. Ketiga, pembuktian empiris, apa saja contoh kasus di Indonesia yang menggambarkan pelemahan GCG sebagai akibat dari praktik koruptif di lingkungan birokrasi. Serta yang keempat, sinergi antar sektor. Upaya dan formulasi strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat sinergi integritas antara sektor publik dan privat. Kemudian tujuan penelitian yaitu menganalisis hubungan kausalitas, mengkaji secara mendalam bagaimana praktik korupsi publik secara struktural menekan dan merusak efektivitas penerapan GCG di perusahaan privat. Kemudian tujuan selanjutnya itu mengidentifikasi faktor pelemahan GCG, menemukan dan mengenali faktor risiko utama seperti biaya transaksi ilegal, ketidakpastian hukum, dan disinsentif moral yang melemahkan kepatuhan etis privat. Tujuan selanjutnya yaitu menyajikan studi kasus nyata, yaitu memberikan kasus konkret di Indonesia pada sektor perizinan tambang, kota impor, dan proyek infrastruktur publik. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu formulasi rekomendasi strategis untuk memberikan masukan solutif dan aplikatif, membangun lingkungan tata kelola yang bersih dan berintegritas lintas sektor. Konsep korupsi dan GCG sektor publik yaitu berupa penyalahgunaan wewenang. Korupsi publik mencakup suap, gratifikasi, nepotisme, dan manipulasi regulasi demi keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini menciptakan distorsi pasar dan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis. Kemudian untuk sektor privat atau GCG, prinsip tarif, sistem pengelolaan perusahaan berlandaskan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. GCG tidak dapat berdiri sendiri tanpa ekosistem publik yang bersih. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai dampak korupsi terhadap GCG.
Efek yang pertama yaitu distorsi regulasi. Aturan publik dibuat untuk memfasilitasi kepentingan pemburu rente atau rent seekers, bukan efisiensi pasar. Kemudian yang kedua, biaya ekonomi tinggi. Perusahaan mengalokasikan dana cadangan ilegal untuk melancarkan hambatan birokrasi sehingga menggerus efisiensi. Yang ketiga, ketidakpastian hukum. Penegakan hukum selektif melemahkan kepastian investasi jangka panjang dan merusak perencanaan strategis. Yang keempat, erosi etika bisnis. Perusahaan patuh kalah bersaing dengan pelaku curang, sehingga mendorong normalisasi praktik tidak etis. Yang kelima, hilangnya atau diskon kepercayaan investor. Pasar finansial mengganjar risk premium tinggi pada korporasi yang beroperasi di rezim koruptif. Kita dapat menyimpulkan dampak korupsi publik bukan hanya masalah moralitas pejabat, melainkan hambatan struktural utama terhadap efektivitas penerapan GCG di sektor privat. Kemudian kita akan membahas contoh kasus nyata yang berupa yang pertama adalah perizinan tambang di Kalimantan Timur pada tahun 2023, di mana pejabat daerah menerima suap izin konsesi. Perusahaan etis kalah bersaing sehingga dampak dari GCG sendiri yaitu merusak prinsip fairness dan responsibility ekologis. Yang kedua, suap impor pangan di tahun 2022, yaitu penyalahgunaan kuota komoditas via suap kementerian. Dampak GCG sendiri yaitu menghancurkan transparansi dan akuntability pelaporan kuota korporasi. Ketiga, proyek infrastruktur Jawa Barat di tahun 2021 hingga rentang waktu 2023 memanipulasi tender untuk kickback politik, mengakibatkan proyek terhambat dan pembengkakan biaya. Dampak GCG yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap independensi kontraktor. Kita akan menganalisis teoritis dari GCG. Agensi teoriti yang pertama adalah hubungan prinsipal agen rusak. Pejabat publik yang seharusnya menjadi pengawas independen justru terlibat dalam transaksi ilegal sehingga memperparah agensi kos privat. Analisa yang kedua yaitu stakeholder teori. Perusahaan terdorong mengabaikan kepentingan publik dan lingkungan, hanya terfokus pada keuntungan jangka pendek untuk menutupi biaya suap regulasi. Analisa yang ketiga yaitu institutional economic. Korupsi menciptakan aturan informal yang menggantikan kepastian hukum formal. Keputusan bisnis bertumbuh pada kemampuan membayar suap, bukan kepada efisiensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analitis ini, korupsi sektor publik merubah struktural insentif ekonomi dan juga meruntuhkan fondasi teoritis GCG. Sebagai saran dan atau rekomendasi strategis, yang pertama, digitalisasi birokrasi, yaitu dengan penerapan layanan publik dan perizinan terintegrasi berbasis sistem online atau e-government untuk memangkas interaksi tatap muka yang koruptif. Kemudian yang kedua, ISO 37001 SMAP, yaitu wajib sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP bagi perusahaan swasta yang berinteraksi dengan tender dan perizinan dari pemerintah. Ketiga, rekomendasi whistleblowing system, yaitu perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor korupsi atau whistleblower, independen, terintegrasi antara instansi negara dan korporasi privat. Yang keempat, fakta integritas publik privat, penguatan konsorsium kolaboratif, pencegahan korupsi sektor bisnis melalui komitmen pembuktian terbalik dan penegakan hukum yang konsisten. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih.